Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami merindukan perkataan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan kami. Mari Tuhan, berfirman-Lah kepada kami semua. Lawatlah kami dimanapun kami berada. Dan berilah kepada hamba-Mu perkataan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menguduskan dia, Engkau yang memakai dia menyampaikan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu sendiri boleh bukan saja memeriksa hidup kami, tapi kebenaran itu menerobos hidup kami, menjadikan hidup kami melakukan kebenaran itu ya Tuhan. Mari Tuhan, berkatilah kami semua oleh Roh-Mu yang kudus dan segala kuasa yang lain yang membuat firman-Mu buyar dalam hidup kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Allah lah yang leluasa bekerja kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Iya, Raffles bisa kembali ke ruang sekolah minggu ya. Iya, baik. Mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita lihat Lukas pasal 12 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-34. Iya. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ayat 32 ini kuncinya, mari kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu, berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Iya, ini sejajar dengan Matius pasal 6 ya. Iya, hari Sabtu itu Rima belanja. Iya, ke pasar induk. Dan biasanya buncis harganya 7.000 sekilo. Jadi dia nggak nanya dulu, rupanya harga buncis ini sekilo pada hari Sabtu itu jadi 14.000. Iya. Dan harga ikan tongkol yang biasanya 30-an berubah jadi 50-an. Dan harga ayam yang
tidak terbang itu, ayam apa namanya itu ya, ayam Eropa naik menjadi sekitar 42 gitu. Jadi kami ngomong-ngomong gitu di belakang ya, iya kira-kira kalau seperti ini situasi, apakah kita akan menjadi khawatir gitu ya. Iya, ya ada banyak orang khawatir hari ini. Saya pun heran, tahun lalu tema kita jangan takut Natal kan. Kok ini tahun baru kok jangan takut lagi gitu. Jadi saya berpikir gini, apa banyak orang ketakutan di gereja ya gitu. Iya, mungkin ada orang yang takut karena keadaan kesehatannya, mungkin ada orang takut karena keadaan ekonomi. Ketakutan apa lagi ya kira-kira yang ada ya? Ketakutan jomblo terus gitu ya. Atau ketakutan yang lain lagi. Banyak mungkin ketakutan yang dihadapi. Kalau tidak, saya rasa Alkitab tidak mengatakan jangan takut itu 365 kali. Jadi itu ibarat obat, satu hari pel namanya adalah jangan takut. Nah, berarti banyak hal yang ditakutkan oleh orang. Nats firman Tuhan ini tadi dimulai dari kata karena itu. Ada di tengah-tengah itu karena itu. Karena itu karena apa? Ya ini kita tidak bisa lepas dari konteksnya, yaitu cerita di atasnya. Iya, bagaimana seorang berkata kepada Tuhan, Tuhan ya saudara aku gak mau membagi warisan dengan aku. Iya. Lalu Tuhan Yesus bilang, siapa yang mengangkat saya menjadi hakim atas kamu atas warisanmu? Lalu kemudian Yesus bercerita tentang seorang yang memiliki tanah yang sangat luas ya, dan dia menanam ya di situ mungkin gandum lah kalau pada zaman itu ya, di daerah itu gitu. Jadi gandum ini berhasil, banyak sekali hasilnya. Iya, akhirnya dia lihat lumbungnya. Wah, lumbungku ini kecil. Jadi kayak mana? Iya, maka dia merencanakan, akan kubuat lumbung yang besar, akan kubangun gitu ya. Supaya semua hasil panenku yang luar biasa banyak ini, ku masukkan semua ke dalam. Juga nanti barang-barangku pun ku masukkan semua ke dalam gitu. Iya, inilah rencananya. Tapi apa yang terjadi? Iya, malam itu dia apa? Sakit? Iya, malam itu dia mati. Jadi dari kisah ini Yesus mau mengatakan bahwa tidak dapat harta menjadi sandaran dalam hidup. Iya. Karena tadi orang ini berharta banyak karena hasil panennya banyak. Iya, bahkan lumbung yang ada hari ini pun tak cukup mau di enlarge ya, diperbesar lagi gitu. Iya, tapi gak bisa harta tadi kayaknya disandarinya untuk hidupnya. Maka janganlah kita meletakkan harapan hidup kita pada harta yang dimiliki. Karena ada waktunya harta itu pun tak bisa menolong. Walaupun kita yang miskin selalu mencari supaya harta tambah banyak. Nah, dan mendengar firman Tuhan ini mungkin kita berpikir masakan harta gak bisa menolong. Tapi bukankah dalam realita hidup kita sudah terbukti pada masa pandemi harta gak bisa menolong. Yang berharta pun pulang. Seharusnya kalau hartanya menolong, dia bisa membeli obat ya atau bagaimanalah caranya ya memperpanjang hidupnya. Tapi di sini tadi dikatakan engkau tidak bisa menambah sehasta pun pada jalan hidupmu. Iya. Tidak dapat menambah berapa waktu lagi gitu. Jadi semua pada God's time gitu, waktunya Tuhan. Iya. Kayak mana masuknya ini bahwa harta tidak bisa disandari? Walaupun kita perlu uang, ya kita bekerja tentu supaya dapat uang. Supaya bisa membiayai keluarga kita. Karena kan Tuhan memang bilang, hendaklah kamu bekerja. Karena Tuhan juga bekerja. 6 hari dia bekerja, pada hari ke-7
dia berhenti. Kita juga disuruh bekerja. Bahkan kalau orang tidak bekerja dan memelihara seisi rumahnya, itu disamakan dengan orang yang tidak percaya. Iya, jadi kan memang harus bekerja. Tapi tidak bisa bersandar penuh kepada dunia, kepada harta tadi, kepada apa yang kita kerjakan tadi. Iya. Kalau kita bersandar pada pekerjaan, seperti saya dulu ketika masih guru SMA, bersandar kepada pekerjaan, ketika Tuhan bilang tinggalkan kerjaan, saya sedih. Kenapa? Karena harapan saya pada gaji yang saya terima tiap bulan. Bahkan saya sudah menggantungkan angan-angan saya ini ke masa tua tidak akan sulit lagi karena ada jaminan kesehatan. Dulu askes ya. Lalu kemudian kan tiap bulan dipotongi ada uang hari tua gitu. Jadi ketika Tuhan bilang, kamu lebih percaya aku atau percaya pekerjaanmu? Nah, itu kan susah. Mana? Kalau kita pun ditanya kan susah ini. Mana kita lebih percaya? Ladang kita atau Tuhan? Pekerjaan kita atau Tuhan? Jualan kita atau Tuhan? Ya, saya rasa kebanyakan orang akan lebih percaya kepada apa? Nggak ada orang sini. Saudara lebih percaya pada yang mana? Saya rasa orang lebih percaya kepada apa yang nampak ya. Sulit mempercayai yang tidak nampak. Iya, makanya di sini Tuhan bilang, oke, mari kita mari kita berperkara gitulah kira-kira ya. Tapi ini bukan masalah dosa. Masalah tentang semua yang diciptakan Tuhan ini. Kamu lihat burung-burung? Siapakah Allah bagi burung-burung itu? Siapa Allah bagi mereka? Allah yang memberikan mereka hidup, tapi juga Allah yang memberikan mereka makan. Tapi burung-burung tak perlu diselamatkan ya. Jadi Kristus nggak perlu mati untuk burung-burung kan begitu ya. Tapi Allah memelihara mereka. Burung gagak, anak burung gagak katanya. Ini burung gagak, ini burung yang nggak disukai orang ini. Iya, dia pemakan daging. Tapi burung gagak pun diberi makan oleh Tuhan. Iya, tapi gagak juga makan bangkai ya. Iya, yang jelas burung-burung di udara saya tak tahu berapa banyaknya. Itu dipelihara oleh Tuhan. Bagi mereka Tuhan itu pemelihara. Iya. Lalu apa kata Tuhan tadi? Kamu lihat bunga bakung, bunga teratai indah sekali. Kalau kita lihat sebuah kolam yang ada, katakanlah agak di pelosok gitu ya, ada pohon-pohon, ada kolam, ada bunga teratai dengan warnanya yang indah, mungkin lila, mungkin warna putih gitu ya. Iya, Tuhan bilang bunga teratai itu kudandani lebih indah dari Salomo mendandani kerajaannya. Pernahkah kita pikirkan bahwa Allah adalah seorang arsitek yang luar biasa yang mendandani bunga teratai, bahkan rumput di padang yang umurnya pun sangat pendek, bukan karena umurnya pendek Tuhan bilang kau nggak usah kudandani, besok kau sudah tidak ada gitu ya. Rumput di padang ya, saya dibesarkan di daerah pertanian ya. Ya, ladang kami dulu nggak dapat ladang datar, kami miskin. Jadi kami dapat ladang reben-reben. Tahu reben-reben? Apa namanya? Iya, kalau nggak kokoh-kokoh kaki, ya berdiri di atas nanti tibanya di bawah sana gitu ya. Itu pun dulu dikontrak. Ladang kontrak juga itu yang reben-reben itu gitu. Jadi di dekat itu kan banyak tumbuhan rumput gitu ya. Rumput yang indah loh, warnanya macam-macam. Iya, bunganya yang coklat, ada lagi bunganya yang lila, bermacam-macam warna. Padahal tadi firman Tuhan bilang hidupnya sangat pendek. Itu pun didandani oleh Tuhan. Iya. Jadi betapa lebihnya lagi kamu manusia, kan gitu ya. Karena manusia adalah primadona dari segala ciptaan.
Tidak ada di dunia ini yang diciptakan segambar dengan Allah. Tapi manusia diciptakan melebihi semua karyanya yang lain. Iya, karena manusia berbeda dari yang lain. Manusia memiliki nafas dari Allah sendiri. Manusia memiliki gambar Allah, karakter Allah di dalam mereka. Ya, cuma ketika berdosa itu sudah rusak. Tapi tetap mereka adalah ciptaan Allah yang berbeda dari seluruh ciptaan yang lain. Jadi, apakah kamu tidak lebih berharga dari burung-burung ataupun seluruh ciptaan yang lain? Apakah kamu tidak lebih berharga dari rumput di padang ataupun bunga bakung yang indah yang ada di dalam kolam? Teratai yang indah yang ada di dalam kolam seperti itu ya. Iya, kalau kita rasa mana lebih berharga kita bagi Tuhan, kita atau semua ciptaan yang lain? Tentu kita. Apa alasannya? Karena untuk seluruh ciptaan yang lain Kristus tidak pernah mati. Tapi untuk kita Kristus mati, tapi kalau kita ditebus memang akan ada langit dan bumi yang baru. Iya, akan ada pembaharuan dari seluruh yang diciptakan. Apakah dari yang ini nanti Tuhan yang buat yang baru? Ataukah karena seperti tubuh, kenapa harus dari tubuh yang di kuburan dijadikan yang baru? Berarti Tuhan juga tidak menyia-nyiakan apa yang pernah Dia ciptakan. Dari tubuh yang sudah menjadi debu, tubuh kebangkitan itu kan dari sana kan? Munculan nanti dari sana tubuh-tubuh kebangkitan, tubuh seperti tubuh Tuhan, dari kuburan-kuburan yang ada, bahkan dari laut, bahkan dari mana saja. Ya mungkin ada orang yang mati karena pesawat kali ya, nggak tahu tubuhnya itu berserakan di mana-mana. Tapi Allah adalah Allah kebangkitan yang dapat memberikan tubuh kebangkitan bagi jiwa yang ada di dalam Hades, di pangkuan Abraham, di Firdaus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya kalau menurut ayat ini saya mengerti, itu orang tidak percaya yang khawatir. Kalau menurut ayat ini iya. Tapi maka dibilang kepada orang percaya pun jangan khawatir, berarti yang tidak seharusnya khawatir pun khawatir. Iya, karena tadi dikatakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allahnya yang fokus hidupnya adalah hal-hal lahiriah. Tetapi orang-orang percaya seharusnya fokus hidupnya bukan hal-hal lahiriah. Makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua yang perlu ya, bukan semua yang kita mau. Iya, kalau kita mau nanti mungkin kita mau pula punya jet pribadi kan gitu ya. Iya. Jadi bagaimana ini ya? Mari kita lihat, saya rasa kuncinya itu pada siapakah Tuhan itu bagi kita. Mari lihat ayat 32 tadi. Itu ayat kunci kita hari ini karena tema kita hari ini adalah jangan takut hai kawanan kecil ya. Ayat 32 tadi, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bahasa Inggrisnya, do not be afraid little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Jangan takut, sinonimnya jangan khawatir. Sinonimnya lagi jangan cemas. Iya. Mengapa cemas? Karena kecil. Iya, karena merasa tak berdayanya maka cemas kan? Iya, maka cemas karena apa coba? Karena merasa lemah. Merasa tidak bisa. Merasa betul-betul kecil. Iya. Maka kepada orang yang sadar dirinya tadi lemah, dirinya kecil, dirinya tak berdaya, dirinya tak berkuasa, dirinya tak punya apa-apa,
Kepada mereka lah Tuhan berfirman, jangan takut, little flock, kawanan kecil. Iya, jadi mungkinlah ya, saya pikir-pikirkan juga gitu, karena kecil tadi makanya muncul takut itu. Karena merasa, nggak bisa, aku nggak bisa gitu ya. Iya, tapi kepada mereka Tuhan bilang jangan takut, little flock. Jadi kalau ada sebuah kawanan, berarti kalau orang itu adalah kawanan kecil Allah, berarti Allah itu adalah siapanya? Gembalanya. Jadi Tuhan mengingatkan lewat ayat ini bahwa dia gembala bagi little flock ini tadi, bagi kawanan kecil. Masih ingat bagaimana Daud dengan gembalanya? Ketika Daud tak berdaya, masih muda, menghadapi Goliat ya, raksasa yang besar dibandingkan dengan Daud yang kemerah-merahan, kecil dan tak berpengalaman. Tapi Mazmur terindah, Mazmur 23 itu justru lahir dari seorang kecil ya, yang mengatakan Tuhanlah gembalaku. Tuhan yang menjadi gembalaku. Daud sendiri walaupun kecil adalah gembala juga bagi domba-dombanya. Dan dia membandingkan bagaimana dia terhadap domba-dombanya itu. Ketika domba-dombanya itu ya diangonkannya ya, dibawanya ke padang gitu ya. Bukan dicarinya rumput beracun untuk domba itu, enggak. Biar kau makan rumput beracun ya, biar kau sakit, biar mati, enggak ada. Dia mencari rumput yang hijau. Ketika domba-domba itu haus, dia tidak membawa ke air yang menghanyutkan. Biarin minum lu di situ. Biar hanyut lu semua gitu ya. Enggak ada. Tapi dia mencari air yang tidak menghanyutkan. Air yang tenang. Dia saja gembala domba yang hanyalah manusia. Bahkan ketika binatang hutan yang liar ya, yang ganas, singa, ya mungkin ada lion itu singa ya, mungkin ada harimau, mungkin ada macan tutul, binatang-binatang perkasa di hutan gitulah, yang mau memangsa domba-dombanya, ya dari mulut singa itu dikeluarkannya dombanya itu. Betapa kan dia kalau dari mulut singa mau mengeluarkan domba kan itu kan bertarung nyawa itu. Kan bisa dia pun diterkam. Tapi kita melihat bagaimana dia berjuang untuk menyelamatkan domba-domba itu. Itulah sebabnya Yohanes pernah berkata ya bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apakah Yohanes di situ mengingat bagaimana Daud berjuang supaya dombanya tidak dimakan singa-singa? Saudara-saudara, seperti apa kita membayangkan Allah itu? Ya, pasti dia lebih daripada seorang Daud. Dia adalah gembala agung segala domba. Dia pernah memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia merelakan nyawanya pun nyawanya pun diberikan, nyawanya hilang, bisa dikatakan seperti itu, supaya domba itu hidup. Apakah dia gembala kita? Seperti apakah pengenalan kita kan Tuhan? Siapakah Tuhan bagi kita? Ketika kita sadar kita kecil, kita lemah, kita tadi takut, kemana mata kita memandang? Apakah kita memandang kepada lumbung kita yang masih terisi? Memandang kepada apa yang masih
kita miliki? Ataukah mata kita memandang kepada Dia yang telah memberikan dirinya bagi kita, yang tidak akan mungkin mengabaikan kita? Kalau Dia sanggup memberikan nyawa, apa sulitnya bagi Dia untuk memelihara? Kita jauh lebih berharga daripada bunga-bunga, daripada burung-burung, daripada seluruh ciptaan yang lain. Apakah kita melihat Allah yang mendandani, memelihara semua itu, akan lebih lagi memelihara orang-orang yang ditebusnya dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Dia gembala. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Dia bukan gembala upahan yang akan lari ketika domba-domba itu diserang oleh musuh-musuh atau mau dimangsa. Dia gembala yang berdiri di depan yang akan menghadapi musuh itu. Apapun musuh itu wujudnya. Ya, saudara-saudara, ya itu yang pertama yang kita lihat. Bahwa Dia gembala aku. Dia gembala yang agung, gembala agung, semua domba yang ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan tahu kita kecil, tahu. Tuhan tahu kita lemah, tahu. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, aku gembalamu. Iya, Allah besar. Terus kita diingatkan, Allah besar, bahkan dari yang tidak ada Dia bisa menciptakan yang ada. Kalau kita tadi yang kecil aja gak bisa diciptakan. Ya gak bisa kita ciptakan. Makanya Dia bilang tadi, kalau yang kecil pun kamu tak bisa ciptakan, kenapa kamu khawatir hal-hal lain? Apa yang bisa membuat sehasta bertambah dalam jalan hidupmu? Apa kekhawatiranmu, kesusahanmu, semua kesedihanmu akan membuat jalan lebih panjang? Ya enggak. Jadi sebenarnya banyak orang sering melakukan hal yang sia-sia. Yang kesedihan yang sia-sia ya, kekhawatiran yang sia-sia, kecemasan yang sia-sia. Tapi orang sering bilang, cemas itu human, manusiawi. Oke lah, manusia memang ada kecemasan. Tapi dalam dia cemas, kemanakah dia berlari? Di manakah dia meletakkan imannya? Di manakah dia meletakkan pengharapannya? Kepada Tuhankah atau kepada yang lain? Yang kedua dari ayat 32 ini tadi, karena Bapamu, ada di sini kata Bapamu, berarti Dia adalah Bapa bagi umat tebusannya. Dia Bapa bagi orang percaya. Ada di antara kita bapak-bapak ya, yang laki-laki, yang sudah menikah, yang punya anak ya, sudah menjadi bapak. Bapak mana sih yang memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan? Bapak mana sih yang minta berikan kalajengking kepada anaknya? Bapak mana? Bapak mana yang memberikan batu ketika anaknya minta nasi? Mungkin tak pun gak ada nasi keras ya, nasi bubur. Kalau nggak ada ubi, kan gitu ya. Pasti Bapak ini mengusahakan apa yang layak untuk dimakan oleh anak itu. Apakah saudara lebih baik dari Allah sebagai Bapa? Apakah bapak-bapak di tengah gereja kita jauh lebih hebat dari Allah gitu ya? Dalam peduli, dalam memperhatikan anak-anaknya. Saya rasa tidak. Allah lah jauh lebih lagi care, memperdulikan. Iya, saya senang dengan bahasa Inggrisnya tadi ya. Your father has been pleased to give. Bapamu senang untuk memberi. Bahasa Karona ngerak bapak dundai mere. Wah, aku waktu merenungkan itu kurasa gini. Wah, meriah kalau ukur bapandai mere gitu ya. Sangat senang dia untuk memberi. Saudara-saudara, selama ini kita kenal Bapak kayak mana sih? Apa Bapak itu tukang menahan berkat gitu ya?
bukan Bapa yang pemurah, bukan Bapa yang memberkati, tapi Bapa yang kikir gitu. Mungkin karena saudara kikir kali ya. Saya mengenal Bapa yang berkemurahan ya. Iya, kalau saya lihat banyaknya yang kita sudah butuhkan. Ya baik saya butuhkan dalam hidup pribadi, baik yang dibutuhkan oleh gereja ini dalam untuk kebutuhan gedung ini saja. Ini bukan uang kita semua loh, jangan nanti kita merasa hebat. Enggak, ini dari Bapa. Bahkan ada orang yang membungkus emas memberikannya kepada saya. Dia bilang ini dari Allah. Dia enggak mau bilang namanya, dia bilang from God, dari Allah. Jadi di laporan dulu waktu kita membangun itu ditulis from God, dari Allah. Pas di Batanari gitu. Iya. Jadi kemurahan Tuhan tidak terhitung. Atau mungkin karena kita enggak pernah berkemurahan ya. Kita selalu pegang, ekonomi Allah enggak pula gitu. Makin dipegang ya makin itu aja, makin habis pun. Ekonomi Allah apa yang ada itu diberikan. Makanya tadi di sini jual hartamu, oh ini lebih berat lagi. Iya kan? Apalagi mau dipegang kalau harta dijual coba. Makanya orang kaya itu, Tuhan apa yang mau kubuat supaya selamat? Tuhan lihat hatinya melekat kali kepada harta itu, ya kan? Itulah Tuhannya sebenarnya, itulah pengharapannya, di situnya letak semua harapannya. Tuhan bilang karena melekat, kalau sama yang nggak melekat kan nggak dibilang Tuhan juga gitu. Tapi sama yang melekat ini kan dibilang Tuhan gitu, jual. Iya nggak jadi dia masuk surga karena melekat hatinya kepada hartanya. Iya, jadi dia adalah Bapa. Iya. Kadang-kadang saya pikir gini ya, kita yang sudah percaya di masa sulit sekarang ini, ekonomi dunia kan kena semua gitu ya. Adakah di antara kita mau melepas harta supaya kita memiliki waktu untuk anak-anak kita? Kalau ada, kalau nggak ada apa mau dilepas? Iya, kalau ada, adakah kerelaan kita melepas supaya tahun-tahun yang diberikan Tuhan kepada orang tua membina anak, yaitu sampai SMA-nya cuman maksimal. Supaya jangan kita memegang apa yang ada, anak-anak kita akan hilang karena kita tidak ada lagi waktu untuk mereka. Kita pergi pagi hari, pulang tengah malam, atau pokoknya gak ada kasih lagi. Anak tidak menemukan kasih Allah di tengah keluarga. Yang mengaku percaya pula itu. Anak-anak kehilangan firman juga gak ada dari orang tua. Kasih dan perhatian gak ada. Ketika dia mencari kasih keluar, kita marah. Lalu kita bilang apa? Kamu nakal. Dia butuh kasih, dia butuh teman. Orang tua tidak jadi teman, orang tua terus cari duit. Padahal ada harta yang bisa dilepas. Supaya ada waktu lebih banyak untuk anak ini. Sampai masa itu saja. Karena nanti udah susahnya itu. Nggak masuk laginya. Ya, makanya dulu di Batam saya pernah bilang, kenapa mesti lembur? Kalau cukupnya tidak lembur, nggak usah lembur supaya bisa bermain dengan anak. Supaya ada waktu menanamkan benih-benih kebenaran. Dan kita meyakini apa yang ditabur itu akan dituai. Kalau nggak pernah ditabur, apa mau dituai? Kita harap dia berubah, kita harap dia bertobat. Kayak mana firman Tuhan aja Senin Kemis. Lebih sering nggak ada, diharapkan gereja saja. Gereja satu kalinya 1 minggu. Apalagi pandemi, Rabu Gembira pun hilang. Iya kan? Gak ada lagi Rabu Gembira. Iya, ini ya mari kita pikirkan ini. Kadang kita mempertahankan yang tak terlalu penting, kita kehilangan yang paling penting. Karena anak adalah harta warisan kita, bukan harta. Bukan harta. Kalau hartanya saudara wariskan, habisnya itu kalau anak saudara tidak di dalam Tuhan.
Kalau anak saudara di dalam Tuhan yang tidak ada pun bisa Tuhan tambahkan juga kepada dia sehingga nanti dia ada. Bukankah banyak di antara kita dulu duanya celana ya, satunya baju. Tuhan berkati. Sekarang sudah terlalu banyak baju di lemari. Harus berkemurahan, keluarkan itu sebagian yang dipakai, kasih sama orang yang membutuhkannya. Iya, dia adalah Bapa. Peduli, memelihara. Dan yang terakhir tadi dikatakan di sini ya, bahwa dengan gembira tadi dia memberikan kerajaan Allah. Itu berarti di situ juga ada secara tersirat bahwa dia adalah raja atas kerajaan itu. Itu sebabnya dia bisa memberikan kerajaan itu kepada kita. Jadi dia bukan saja gembala, dia juga Bapa, dia adalah raja. Kalau raja gimana ya? Memiliki segalanya, memiliki kuasa, dia adalah sumber lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, dan sebagai raja dia memerintah, dia memberi instruksi, dia memberi tahu kepada kita apa yang menjadi kehendaknya, apa yang harus dilakukan. Adakah raja bisa dibantah? Enggak ada. Kecuali mau pindah kerajaan. Tapi kalau dia masih tetap mau menjadi subjek atau menjadi warga di kerajaan itu, maka dia harus mendengarkan raja itu. Dan raja itu menjamin hidupnya ya. Raja itu memelihara dia. Ya, dan raja ini bukan raja yang tak berkuasa, karena raja ini adalah raja di atas segala raja. Ya, jadi pada minggu kedua ini mari kita evaluasi lagi siapakah Allah itu bagi kita. Siapakah Allah itu bagi kita? Dalamkah bagi kita dia gembala yang memberikan nyawanya, yang menuntun kita bukan kepada kecelakaan, tapi menuntun kita kepada rumput yang hijau, menuntun kita kepada air yang tenang yang takkan menghanyutkan kita. Allah adalah gembala yang baik. Dia adalah Bapa yang care, Bapa yang bertanggung jawab, Bapa yang peduli. Dia adalah Raja yang dengan gembira bukan saja memberikan kerajaannya. Kalau kerajaannya pun dia mau memberikannya, apalagi yang lain. Saya sangat senang dengan kata pleased to give you. Senang untuk memberikan kepadamu. Meriah kelukurna mereman bandu. Itu bahasa Karona. Makanya saya pakai istilah semalam kata ngerak. Ngerak itu di atas meriah. Artinya enjoy betul dia. Untuk memberi kerajaan pun dia sangat enjoy ya. Sangat enjoy dia. Diberikannya kerajaannya ya kepada umat tebusannya. Iya, apakah dia akan menahan kebaikan kepada umat tebusan yang hidup dalam kerajaannya di bumi? Karena setiap orang yang sudah percaya sudah pindah dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang kepada kerajaan Allah. Dan di kerajaan itu ya Tuhan menjadi rajanya. Dan kerajaan Allah di dunia akan berlanjut dengan kerajaan Allah di dalam kekekalan selama-lamanya. Dia meriah ukurna, sangat senang memberikan kepadamu. Kerajaan itu pun dia senang memberikannya. Apakah dia tidak akan senang memelihara kita di bumi ini? Kita melihat kalau ya pekabar Injil di masa lalu kayak Hudson Taylor ya dan yang lain ya yang berangkat ke Burma, ke negara-negara lain, bukan mereka dengan segala sudah ada, bukan. Tapi ketika Allah memanggil, Allah yang mencukupkan, Allah yang memperlengkapi, Allah yang mempertemukan dengan manusia, Allah yang membuat manusia itu berbalik hatinya sehingga di tempat-tempat itu pada umumnya walaupun ada nanti pengecualian.
ya tetap ada orang yang dijangkau. Persediaan Allah di zaman ini, di abad ini, apakah karena pandemi ini akan berkurang? Negara bisa mengalami krisis. United Nations juga bisa mengalami krisis. Tapi apakah Allah mengenal kata krisis? Allah tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya meyakini Allah tidak mengenal kata krisis. Saudara-saudara, semua keadaan diizinkan supaya kita bisa menjadi nol. Supaya dalam kita kecil tadi, dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Hai kawanan kecil, jangan takut. Ya, Bapamu dengan senang hati memberikan kerajaan kepadamu. Dan sebagai anak-anak kerajaan, ya, Dia adalah Raja kita. Dia yang memelihara hidup kita. Dan Dia juga memimpin kita. Ya, yang bagian kita adalah mempercayakan. Bagian kita adalah mencari wajahnya, kehendaknya terus menerus. Apa yang menjadi utama baginya. Masuk dalam rencananya. Masuk dalam keinginannya. Tuhan akan memelihara. Dia tadi gembala, Dia Bapa, Dia Raja. Bagi setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepadanya. Ya, saya ingin bertanya lagi, apa yang saudara cemaskan lagi? Hidup kita kalau sudah diserahkan dalam tangannya, Dia yang bertanggung jawab. Kita harus melakukan bagian kita sesuai petunjuknya. Selebihnya Allah lah yang akan beracara. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali untuk tidak bersandar kepada yang namanya kekayaan. Tapi Engkau sendirilah tempat kami bersandar. Engkau Allah yang bisa dipercayai, Allah yang kuat, Allah yang dapat dipercayai. Kalau bagi ciptaan ini pun Engkau adalah Bapa pemelihara. Kalau bagi ciptaan ini pun Engkau mendandani mereka. Oh Tuhan, betapa lebihnya lagi manusia. Engkau menciptakan manusia segambar denganmu. Engkau mengasihinya dengan kasih yang kekal. Engkau memberikan nyawamu menebusnya. Apakah engkau akan meninggalkannya dalam kerajaanmu di dunia ini? Engkau sendiri berjanji. Engkau akan menyertai di dunia ini bahkan sampai kerajaan kekal selama-lamanya. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Engkau ya Allah. Kami sangat kecil, kami sangat tidak berdaya. Mungkin karena itu kami cemas, mungkin karena itu ada yang takut. Tapi hari ini Engkau berbicara. Jangan takut, kawanan kecil. Aku adalah gembala. Aku adalah Bapa. Bapa yang tidak mengecewakan. Bapa yang bertanggung jawab. Bahkan Engkau berkata, ya Tuhan, akulah Raja. Telah kupindahkan Engkau ke dalam kerajaanku. Disitulah Engkau memerintah ya Tuhan. Disitulah Engkau memperhatikan seluruh rakyat-Mu. Berbeda dengan raja-raja dunia ini ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Engkau gembala yang baik yang telah memberikan nyawa untuk kami. Dan hari ini Engkau mengingatkan kami lagi, Engkau gembala yang akan membawa kami ke rumput yang hijau. Bukan untuk mencelakakan kami. Yang membawa kami ke air tenang bukan untuk membunuh kami. Engkaulah Allah, gembala, pemelihara,
bukan saja jiwa kami, tapi juga tubuh kami. Engkaulah Allah yang memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau. Bukalah mata kami melihat besarnya Engkau. Berilah supaya iman kami bertumbuh, melihat Tuhan terus. Dan biarlah Engkau memberikan kami hikmat bagaimana kami harus hidup, apa yang harus kami kerjakan. Dan biarlah kami mempercayai yang tidak bisa kami lakukan, Allah sanggup melakukannya. Kiranya turunlah anugerah-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Allah. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal, yang telah membawa kita kembali dari antara orang mati, Gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita, Dialah kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat